Terjebak kemacetan di tengah perlintasan kereta. Sebuah taksi berjenis mobil listrik tertabrak kereta di stasiun Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peristiwa ini mengakibatkan 1 dari 3 penumpang wanita mengalami luka akibat benturan keras. Sebuah taksi listrik berwarna hijau dievakuasi warga usai tersambar kereta komuter lain di perlintasan kereta Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin malam. Iya, takutnya kena sentalan. 3 penumpang wanita yang berada di dalam mobil nampak syok. Bahkan 1 dari 3 penumpang wanita mengalami luka akibat kerasnya benturan. Peristiwa ini bermula saat taksi mobil listrik melaju dari arah Pasar Tanah Abang menuju perempatan Pejompongan. Meski telah melewati perlintasan karet usai palang kereta diturunkan, namun padatnya arus lalu lintas membuat taksi akhirnya terjebak di tengah perlintasan kereta hingga akhirnya tertabrak kereta yang melintas. Penumpang yang terluka kemudian diberikan penanganan medis di ruang kesehatan stasiun. Sementara pencegah terjadinya kecelakaan serupa, petugas stasiun dan dibantu warga melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Radisa Jaya, iNews melaporkan. Seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan api yang membakar kebun miliknya. Belasan hektar lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbakar dalam sepekan terakhir. Hingga saat ini, sedikitnya petugas menerima 27 laporan titik kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Polewali Mandar. Bahkan seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat terjebak kebakaran. Korban ditemukan meninggal dunia di sekitar kebun miliknya yang hangus dilalap api. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan kebakaran kebun miliknya. Saat ditemukan, kondisi korban mengalami luka bakar hampir di seluruh tubuh. Hingga saat ini petugas masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar. Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran menjadi kendala. Diduga kebakaran dipicu pembukaan lahan dengan sengaja. Petugas mengimbau warga untuk tidak melakukan upaya pemadaman secara mandiri dan melaporkan titik api yang terlihat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah semakin meluas dengan titik api baru yang terus bermunculan. Akibat krisis air, petugas gabungan kesulitan memadamkan kobaran api. Meski pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan sejumlah instansi hingga relawan dan pihak swasta terus melakukan upaya pemadaman, namun titik api terus bermunculan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kondisi di lapangan menjadi semakin sulit karena cuaca panas dan angin yang cukup kuat. Selain itu, ketersediaan sumber air untuk pemadaman juga menjadi kendala akibat embung yang telah disiapkan tidak lagi memiliki air. Nah, sekarang kita ada beberapa embung yang sudah sebenarnya kita siapkan, tapi sekarang kondisinya sudah kering, sehingga kami hanya optimal menggunakan ring drain yang ada, sehingga ada jarak yang harus ditempuh untuk mencapai ke titik api. Sementara itu, karhutla yang mengganas dan tak terkendali semakin menyiksa warga. Pasalnya kabut asap kini bisa terlihat selama 24 jam, membuat sesak nafas. Karena ini cukup mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat juga, termasuk saya sendiri pun kesehatan saya juga terganggu. Suara saya, tenggorokan saya sakit. Seiring dengan bertambahnya titik api di Kalimantan Tengah, kasus infeksi saluran pernafasan juga naik. Kalimantan Tengah mengalami lonjakan tajam hingga menembus lebih dari 70.000 kasus akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurman Syah, iNews melaporkan.
5 pasien yang mayoritas adalah anak-anak harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Ratu Zaleka, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Akibat terpapar penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kabut asap menjadi salah satu penyebab anak-anak mendapat perawatan di rumah sakit. Akibat kabut asap yang melanda wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 5 warga dirawat di Rumah Sakit Ratu Zaleka, Martapura karena terdampak ISPA. Kelima pasien ini merupakan anak-anak. Pada awal Agustus 2026 kemarin, ada sebanyak 10 pasien yang terpapar ISPA, namun sebagian telah diperbolehkan pulang hingga saat ini masih tersisa 5 pasien. 27 pasien ISPA lainnya hanya menjalani rawat jalan. Kondisi pasien yang terjangkit ISPA alami gejala demam, batuk, dan sesak nafas. Rata-rata mereka demam, tapi diperparah dengan batuk pilek karena kabut asap akhir-akhir ini, Pak. Penanganannya seperti apa? Kita penanganannya simptomatis. Kadang kalau mereka batuk, kita kasih obat batuk. Kalau yang parah, kita nebul kadang, Pak. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kalimantan Selatan meningkat tajam, hingga mencapai 36.000 lebih kasus akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas belajar mengajar di Pekanbaru, Riau. Seluruh sekolah di kota Pekanbaru diliburkan imbas kualitas udara tidak sehat akibat partikel debu dari kabut asap. Sepekan terakhir kabut asap semakin pekat menyelimuti kota Pekanbaru. Kondisi ini membuat kualitas udara tercemar partikel debu dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan dan masuk kategori tidak sehat. Kondisi ini membuat pemerintah Kota Pekanbaru memutuskan untuk meniadakan sementara kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Seperti di Sekolah Dasar Negeri 182 dan SDN 17 Kota Pekanbaru hari ini mulai meliburkan anak didiknya. Pihak sekolah menggantikan kegiatan belajar mengajar tatap muka menjadi daring sampai batas waktu yang belum ditentukan. Karena ada imbauan dari Pak Wali bahwasanya kabut asap sudah pekat dan kasihan juga anak-anak untuk kesehatannya, maka pembelajaran dilakukan melalui daring. Sampai kapan, Bu? Sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kita tunggu lagi arahan dari Pak Wali dan Pak Kadis kapan sekolah kembali dibuka. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Pekanbaru mencatat jumlah titik api di Sumatera sebanyak 2.945 titik panas. Sementara titik panas di Provinsi Riau tercatat sebanyak 491 titik yang tersebar di seluruh kabupaten. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin siang. Rapat koordinasi ini digelar di Posko Utama Satgas Karhutla Sumatera Selatan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kunjungan ke Palembang merupakan kelanjutan dari rangkaian peninjauan langsung sejumlah lokasi rawan Karhutla di wilayah Sumatera, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Berdasarkan data Sipongi, Kementerian Kehutanan terdapat 2.894 titik panas atau hotspot di 10 provinsi di Sumatera dengan konsentrasi tertinggi di Sumatera Selatan sebanyak 1.410 titik, Riau 480 titik, dan Jambi 425 titik. Polda Sumatera Selatan juga melaporkan sedang menangani 15 laporan kasus Karhutla dan telah menahan total 17 orang tersangka. Saat ini kami menangani kasus sebanyak 15 LP, Bapak, selama Karhutla ini terjadi dan sudah kami tahan 17 tersangka. Jadi kami pada waktu awal tahun, pada waktu melaksanakan apel kesiapsiagaan ditindaklanjuti dengan adanya sosialisasi dan edukasi ke desa-desa dengan para kades, dengan mengoptimalkan Babin Kamtipmas dan Babinsa serta kades untuk memberikan pencerahan tentang larangan untuk membakar lahan guna pertanian. Dan ini juga tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, adanya instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri
untuk larangan jelas sudah dibuat dalam bentuk impres, jadi kami semakin kuat untuk menindaklanjuti dan menindak tegas bagi yang melaksanakan kegiatan tersebut. Dan saat ini kami juga melaksanakan terobosan kreatif untuk bersama-sama, bukan hanya sebelum kebakaran, pada saat kebakaran sudah pasti kami akan berjibaku maksimalkan kami padamkan dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait, baik TNI, pemerintah daerah maupun masyarakat. Pemirsa, selain menggelar ratas di Palembang, Presiden Prabowo Subianto juga menggelar ratas di Pekanbaru Riau. Kapolda Riau menyebut telah menetapkan 96 tersangka pembakaran hutan dan lahan di wilayah Pekanbaru Riau dan tidak ada perusahaan yang terlibat. Kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru Riau kian meluas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru mencatat titik panas di Provinsi Riau tercatat sebanyak 491 titik. Penyebab kebakaran diduga bukan hanya akibat faktor cuaca, melainkan sengaja dibakar pihak tidak bertanggung jawab. Kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Herawan melaporkan sepanjang 2025 hingga Agustus 2026, Polda Riau telah menindak 94 laporan dan menetapkan 96 tersangka pembakar hutan dan lahan. Sementara sepanjang 2026, Kapolda menyebut sudah 36 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sudah ada 94 kasus atau laporan polisi, kemudian dengan 106 tersangka. Khusus untuk 2026, total dari Januari sampai sekarang 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas yang terbakar sejumlah 806,57 hektar. Jadi semua saat ini yang dilakukan karhutlah semuanya dari manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Maaf Kapolda, yuk ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh. Sampai saat ini belum ada, Bapak. Selain menindak tegas membakar hutan dan lahan, Polda Riau juga melarang masyarakat termasuk pengusaha melakukan penanaman pohon di hutan dan lahan yang pernah terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo perintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Prabowo juga meminta 3 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada korporasi yang membakar hutan. Hal ini diungkapkan Presiden dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru Riau. Prabowo memerintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Meski belum ada bukti keterlibatan korporasi, namun terdapat 3 tersangka yang pada kasus sebelumnya diketahui tidak memiliki kebun di lokasi kebakaran. Ketiganya menjadi perhatian setelah polisi menemukan mereka berada di lokasi kebakaran meski tidak memiliki ladang di area tersebut. Presiden Prabowo kemudian meminta 3 orang tersebut dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden juga meminta nama 5 perusahaan yang sebelumnya mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla. Prabowo menegaskan perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab menjaga dan mencegah kebakaran dapat dikenai tindakan tegas termasuk pencabutan izin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran juga sempat terjadi di Taman Nasional Waikambas. Meski sempat membesar, namun kini api telah berhasil dipadamkan. Gajah yang ada di pusat konservasi pun dalam keadaan aman. Setelah sempat padam, api baru kembali muncul di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur.
Api dilaporkan muncul di 3 titik baru pada Minggu pagi dan terus membesar dikarenakan kencangnya hembusan angin serta lahan yang juga didominasi oleh tanaman kering. Ratusan personil gabungan diterjunkan. Proses pemadaman sempat mengalami kesulitan lantaran lokasi yang sulit dijangkau, namun akhirnya berhasil dipadamkan. Dimulai dari hari Jumat kemarin, tapi tadi malam satu titik sudah berhasil dipadamkan oleh rekan-rekan. Cuman tadi siang ya Pak, tadi siang ada titik baru di titik yang kita di tempat ini ada kebakaran di ladang alang-alang gitu. Jadi ini kita lagi coba memitigasi agar tidak terdampak ke hutan secara meluas. Sementara itu, hewan-hewan yang berada di Taman Nasional Waikambas juga terus dimonitor. Gajah-gajah dalam kondisi sehat dan tidak terdampak kebakaran. Ini memang habitat gajah Taman Nasional, tapi alhamdulillah di kebakaran ini tidak ada satu ekor gajah pun yang kemudian terdampak. Karena posisi saat ini, kelompok gajah yang kita pasangin kolakar kita bisa monitor 1 kali 24 jam. Dia kemana saja. Dan saat kebakaran, ini di bagian selatan Taman Nasional yang terbakar, kebetulan gajah kita ada di bagian utara. Jadi sangat jauh, dan itu perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah gajah kita tidak ada yang terdampak dari secara langsung ya daripada kebakaran hutan kali ini. Sebelumnya pada Jumat 21 Agustus lalu, kebakaran sempat terjadi di Taman Nasional Waikambas. 250 personel gabungan dikerahkan memadamkan api. Dugaan sementara kebakaran dipicu aktivitas pemburu liar. Presiden Prabowo Subianto meminta kebakaran lahan dan hutan di Lampung turut jadi perhatian pemerintah. Salah satu kawasan yang disorot yakni Taman Waikambas sebagai habitat penting gajah Sumatera. Ini perhatikan Kalbar itu lebih berat ya. Jadi konsentrasi Kalbar saya juga minta diperhatikan untuk Lampung. Lampung ada Waikambas Taman Nasional itu fokus kita juga ya. Saya dapat laporan itu juga ada hotspot di situ dan sudah ada kebakaran berapa hektar gitu ya. Dan di situ kan taman konservasi kita untuk gajah dan sebagainya. Gajah-gajah terakhir termasuk di Sumatera harus kita rawat. Polres Pasaman Barat menangkap 5 pria pelaku kekerasan seksual terhadap seorang wanita dengan disabilitas mental. Para tersangka juga mencekoki korban dengan narkotika jenis sabu. Pengajaran tersangka. Aparat Polres Pasaman Barat memburu tersangka kekerasan seksual hingga ke tengah laut. Di sini polisi berhasil menangkap seorang tersangka yang tengah bersembunyi di dalam kapal nelayan di perairan Air Bangis. Dalam aksinya, pelaku bersama 4 orang kawannya memperdaya korban yang mengalami kondisi disabilitas mental. Ironisnya, para pelaku juga mencekoki korban dengan narkotika jenis sabu. Polisi menduga aksi bejat pelaku terjadi secara berulang kali selama 5 hari. Disekap 5 hari. Ada indikasi juga penggunaan narkotika kepada pihak korban sehingga tidak berdaya dan terserap pemerkosaan secara bergiliran dan berulang-ulang. Kasus ini terungkap saat keluarga mencari korban yang hilang selama 5 hari. Keluarga kemudian menemukan korban berada di rumah seorang pelaku di Jorong Kampung Padang Utara, Pasaman Barat. Masa yang tersulut emosi kemudian membakar rumah pelaku. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Aryo Hanas, iNews melaporkan. Mirsa tertangkap saat berduaan dalam kamar hotel dengan wanita bukan istrinya. Ajudan Ketua DPR Aceh diganjar hukuman 22 kali cambuk di Banda Aceh. Ia terbukti melakukan pelanggaran konun syariat Islam yang berlaku di Aceh. Perhatian ini kami ucapkan terima kasih. Persilakan dengan segera hormat. Terbukti melakukan pelanggaran konun syariat Islam dengan berduaan dengan wanita bukan istrinya di dalam kamar hotel, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri bin Ramli atau Pale, diganjar hukuman 22 kali cambukan di Taman Bustanul Salim, Banda Aceh.
Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan eksekusi ini setelah adanya putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Selain ajudan Ketua DPR Aceh, dalam eksekusi ini petugas juga mengeksekusi okubat cambuk pada para terpidana lainnya. Hukuman bervariasi, bagi terpidana perkara zina sebanyak 100 kali cambukan, kholwat atau berduaan dengan lawan jenis 10 kali, serta ikhtilat 27 kali. Usai menjalani eksekusi cambuk, seluruh terpidana kemudian diserahkan kembali ke pihak keluarga. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Atas perhatian ini kami ucapkan terima kasih. Kita persilakan dengan segala hormat. Anak bayi dan anak usia di bawah 18 tahun. Bangun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Tabrakan beruntun di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya yang menyebabkan 1 orang tewas viral di media sosial. Pelaku seorang wanita diduga mengemudi dalam kondisi mabuk. Kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Jalan Gubernur Suryo dan Jalan Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur, Minggu dini hari. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikendarai seorang wanita melaju dari Jalan Taman Apsari. Akibat dipengaruhi alkohol, pelaku hilang konsentrasi hingga menabrak taksi listrik yang sedang parkir. Bukannya berhenti, pelaku justru terus melajukan mobilnya menuju Jalan Gubernur Suryo dan menabrak seorang pria yang sedang menaikkan barang ke mobilnya. Akibatnya korban mengalami luka berat dan sempat dibawa ke rumah sakit RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Namun korban meninggal dunia saat mendapatkan perawatan medis. Bukannya meminta maaf, pelaku justru marah kepada warga yang mengerubungi mobilnya hingga akhirnya dievakuasi petugas. Dalam pemeriksaan kami laksanakan pengecekan uji tiup, hasilnya positif minuman keras. Namun dalam hal tes urin kami cek untuk narkotikanya tidak terdapat. Di lokasi tidak ditemukan surat STNK dan SIM-nya. Ini ditahan atau tidak, Anda? Mobil itu milik siapa? Sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Usai ditetapkan tersangka, pelaku menyampaikan permintaan maaf dan mengakui jika sebelum kejadian dirinya baru pulang dari pesta miras di salah satu tempat hiburan malam di kota Surabaya. Untuk keluarga korban, saya selaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pun nggak sadar, nggak tahu. Kalau saya sadar ada orang mungkin terjadi seperti itu. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Karnaval yang berlokasi di Desa Rowo Bungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora berlangsung ricuh pemirsa. Anggota Polres Blora yang melerai malah jadi korban pemukulan hingga pingsan. Polisi tetapkan 3 tersangka. Acara Karnaval peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Rowo Bungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ricuh. Kericuhan bermula saling ejek sehingga memicu perselisihan antara warga Dukuh Tembang dengan Dukuh Randualas. Perselisihan berkembang menjadi perkelahian di tengah karnaval. Bahkan 2 anggota kepolisian sektor Ngawen yang melerai malah jadi korban pemukulan massa. 1 diantaranya pingsan serta mengalami luka di bagian pelipis dan hidung, serta sempat dirawat di Puskesmas Rowo Bungkul, Ngawen. Tim kepolisian akan memproses kasus tersebut hingga tuntas. Polres Blora telah memeriksa sejumlah saksi dan telah menetapkan 3 tersangka atas kejadian ini. Saksi-saksi sudah kita periksa semua, 11 saksi, dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, kita sudah menetapkan 3 tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Ini akan kita lanjutkan proses tuntas dan kemungkinan pengembangan lebih lanjut. Untuk kondisi anggota dan
Alhamdulillah kondisi anggota dari 2 yang dipukul, 1 itu saat kejadian dibawa ke puskesmas sudah bisa pulang. Kapolres menegaskan tidak ada kata damai atas kasus dugaan pemukulan terhadap anggotanya yang sedang bertugas di lapangan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Sejumlah masyarakat Pati, Jawa Tengah yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendapat intimidasi dalam perjalanan menuju Jakarta. Bus yang ditumpangi dilempar batu hingga sebabkan kaca pecah. Bus rombongan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang berjalan menuju Jakarta dari Pati dilempari batu saat di tol Karawang. Akibat lemparan batu, serpihan kaca mengenai sejumlah penumpang hingga membuat luka ringan. Menurut AMPB, kejadian ini merupakan bentuk intimidasi bagi warga Pati yang hendak menyampaikan aspirasi pada 27 Agustus 2026 mendatang. Tepatnya di daerah Cikarang, tol Karawang, pada ya, KM 55 di pukul 11 siang. Ada 2 oknum yang menggunakan masker, ya, melempari kaca mobil kami, bus yang kami gunakan, sehingga sedikit mengganggu perjalanan kami hingga tiba tadi di pengesahan dari beberapa aset, kemudian juga. Sementara itu, sejumlah warga Pati yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Pati di depan para pimpinan Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, mereka mengeluhkan pemberitaan negatif terhadap warga Pati. Koordinator Forum Komunikasi Rakyat Pati, Lukman Hakim, menyebut pihaknya memiliki aspirasi yang berbeda dan memilih menyampaikannya melalui dialog dengan DPR RI dan tidak berencana menggelar aksi pada Kamis 27 Agustus 2026 mendatang. Terkait rencana aksi 27 Agustus, Lukman menilai unjuk rasa merupakan bagian dari proses demokrasi setiap warga negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Polda Metro Jaya meluruskan informasi terkait langkah penyelidik di Treskrimsus dalam penyelidikan penghimpunan dana yang dikaitkan dengan kegiatan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Surat yang diajukan kepada pihak bank merupakan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Polda Metro Jaya meluruskan informasi terkait langkah penyelidik di Treskrimsus dalam penyelidikan penghimpunan dana yang dikaitkan dengan kegiatan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Surat yang diajukan kepada pihak bank merupakan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan penundaan transaksi tersebut mengacu pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan berlaku paling lama 5 hari kerja. Ini kita luruskan ya, bahwa surat yang diajukan oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi. Pasal 26 Undang-Undang 8 tahun 2010 itu penundaan transaksi dalam proses penyelidikan lebih kurang 5 hari kerja. Dan perlu kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi. Permisi Bapak. Dalam penyelidikan, penyelidik juga menggunakan pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dana dan penguatan sektor keuangan sebagai salah satu dasar hukum terkait aspek penghimpunan dana dari masyarakat. Penyelidik telah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pihak terkait serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Kementerian Sosial untuk memperoleh kejelasan mengenai tujuan penghimpunan, mekanisme pengumpulan, penggunaan, serta pertanggungjawaban dana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mempersilahkan warga yang ingin menyampaikan aspirasi lewat unjuk rasa di Jakarta. Pemerintah daerah akan mengizinkan asal demo berlangsung tertib, damai, serta tidak melakukan anarkis atau merusak fasilitas umum. Jakarta menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Kita ke informasi lain, pemirsa. Hadiah sayembara mencari ijazah SMK Wapres Gibran hampir mencapai 3,5 miliar rupiah. Pembuat sayembara Denny Indrayana meminta Gibran segera menunjukkan ijazah SMK-nya. Sayembara ijazah pendidikan SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus bergulir. Hingga 24 Agustus 2026, hadiah sayembara hampir mencapai angka 3,5 miliar rupiah. Pencapaian hadiah sayembara ijazah Gibran diunggah langsung oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana di akun sosial media. Denny Indrayana juga meminta Gibran menunjukkan ijazah SMK-nya ke publik. Langkah hukum tetap dilakukan, gugatan ke PT UN, ke PN, ke KIP, tapi gerakan sosial juga perlu kita gaungkan. Karena tidak boleh ada syarat menjadi wapres, pendidikan SMA atau sederajat tidak dipenuhi. Jika Mas Gibran tidak punya bukti pendidikan SMA atau sederajat, maka layak kita menuntut beliau untuk mundur, berhenti, atau dimundurkan. Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan menyebut bahwa sayembara yang dilakukan Denny Indrayana sia-sia. Andi Azwan menduga ada motivasi politik dalam sayembara tersebut. Pola yang dilakukan ini adalah mengajak masyarakat ya untuk membuktikan ijazah SMA Mas Gibran, yang jelas tidak ada ijazah SMA Mas Gibran karena Mas Gibran tidak bersekolah SMA di Indonesia. Apa motif di balik itu? Motif di balik itu adalah politik semata, ya, karena ini ingin melihat bahwasanya apa yang dilakukan Denny Indrayana ini adalah untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya PT UN Jakarta menerima gugatan pemerhati pendidikan Mercy Sihombing terkait surat keterangan setara ijazah milik Gibran yang diterbitkan Kemendikdasmen. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta akan menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ade Armando menyebut alasan Denny Indrayana menyelenggarakan sayembara menunjukkan ijazah Gibran demi mengganggu jalan Gibran, PSI dan keluarga Jokowi menuju Pilpres 2029. Denny tegas membantahnya. Menurutnya apa yang dilakukannya demi perjuangan menegakkan moralitas dan juga konstitusi. Dan berikut cuplikan dialog dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Itu tidak ada motif politik tertentu. Kalau sekarang saya akan bilang Denny Indrayana itu jelas motifnya motif politik. Demi Allah, demi Rasulullah, ya Allah, saya juga bisa bilang saya tidak ada motif apapun kecuali motif hati nurani. Ya. Saya juga kalau begitu. Saya juga. Kalau ada dan jujur, ngapain nggak tunjukkan? Itu ada gampang. Jujur tunjukkan. Saya melakukan langkah ini tadi saya sudah jelaskan sejak sebelum putusan 90, setelah putusan 90. Saya dengan begini ini berisiko, Mas. Ada risiko politik, ada risiko kriminalisasi. Jelas. Saya tidak dibayar. Orang-orang yang di sebelah sana entah dapat bayaran berapa. Jadi tolonglah jangan bicara motif di depan saya. Ini adalah saya ingin bicara perjuangan menegakkan etika, moralitas, konstitusi bernegara. Oke, baik. Itu menurut Bung Denny. Saya ingin dengar dari Mas Ade. Sedikit, Pak Saiman. Nanti saya berikan kesempatan. Apa menurut Mas Ade motif dari Bung Denny Indrayana? Sekarang ini Pak Jokowi kembali menempati posisi yang penting dalam dunia politik Indonesia. Oke.
Sekarang Pak Jokowi sungguh-sungguh kembali berpolitik. Ya, dia akan menjadi salah satu tokoh yang mungkin sekali akan menjadi orang penting di PSI misalnya. Ya, ini tujuannya adalah ke arah 2029. Entah itu pemenangan Prabowo Gibran, entah mempertahankan Gibran, atau juga mengangkat PSI kan. Ya, ini menjadi bahaya buat banyak pihak. Saya melihat secara kontinu ada berbagai pihak yang terus-menerus berusaha menghabisi baik Pak Jokowi maupun Gibran maupun kemudian Kaisang. Setiap ada arsip yang hilang itu bisa dipidana 20 tahun, 10 tahun. Nah, jadi dalam hal ini ya kita berharaplah Andri Pemilu atau DKPP menolak seluruh pengaduan Bonatua Silalahi terkait dokumen legalisasi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam aduannya, Bonatua antara lain mempersoalkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir tetapi tidak mencantumkan tanggal legalisasi. Namun DKPP menyatakan persoalan tersebut tidak serta-merta membuktikan dokumen yang digunakan dalam tahapan pencalonan sebelumnya tidak sah. DKPP menilai para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan juga pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Bonatua menyayangkan putusan tersebut karena bisa menimbulkan masalah kearsipan dan juga verifikasi dokumen di kemudian hari. Fotokopi ijazah terlegalisir. Nah, ini akibat lebih panjang adalah ke depannya ya. Arsip yang tahun 2005 fotokopi ijazah terlegalisir cap basah ya 2005 dan 2010 tidak perlu lagi dicari, tidak perlu lagi diminta, tidak perlu lagi berkewajiban diserahkan ke Andri untuk diautentikasi. Artinya lagi lebih kasarnya jong, kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi di Republik ini. Pemirsa, gara-gara memasang 7 baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Joko Widodo, Wali Kota Solo Respati Adi dilaporkan ke Kejari Surakarta. Respati diduga menyalahgunakan wewenang hingga dugaan korupsi. Curiga ada penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Joko Widodo. Dua warga Solo, Budi Kuswanto dan Tri Sabto, melaporkan Wali Kota Solo Respati Adi ke Kejari Solo. Dalam laporannya, pelapor mempertanyakan baliho bergambar Jokowi yang dipasang menggunakan reklame milik Pemkot Solo. Pelapor juga mempermasalahkan sumber dana yang digunakan yang berpotensi memunculkan korupsi dan kerugian negara. Pelaporan tersebut adalah menanyakan sumber dana, di mana pemasangan baliho ini Bapak Wali Kota itu menggunakan dana APBD atau dana pribadi, di mana pemasangan baliho selamat ulang tahun Bapak Jokowi itu menggunakan logo pemerintah. Bapak Wali Kota juga bisa segera dipanggil oleh Kejaksaan untuk dimintai keterangan dan menjelaskan sumber dana tersebut. Menanggapi laporan terkait dirinya, Wali Kota Solo Respati Adi mengaku salah dan mempersilahkan Kejari untuk memeriksa dirinya. Iya, tentunya kami menghormati prosesnya, kita akan mengikuti dan kita akan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Kita hormati. Sementara itu, Mut Kejari Solo, penanganan perkara baliho Jokowi telah ditingkatkan dari tahap pengumpulan data dan bahan keterangan ke tahap penyelidikan. Setelah ditelaah, kemudian kita saran dari tim penelaah dilakukan pengumpulan data dan bahan keterangan oleh Intel dan sudah dilakukan pool data pool paket. Artinya kita sudah ada bahan. Nah, setelah itu untuk memastikan apakah ada peristiwa penyimpangan atau ada dugaan tipikor atau tidak, kita sedang melakukan penyelidikan. Sebelumnya untuk merayakan ulang tahun Jokowi ke-65, 21 Juni lalu, 7 baliho bergambar Jokowi disebar di sejumlah titik di kota Solo. Belakangan terkuak titik reklame yang digunakan milik Pemkot Solo. Pelapor curiga ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dan korupsi di balik 7 baliho bergambar Joko Widodo tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri peresmian rumah sakit berteknologi pengobatan sel punca atau stem cell. Teknologi ini diyakini pengobatan paling mutakhir dan mampu mengobati kerusakan organ atau jaringan tubuh. Posisi yang paling strategis. Turut hadir mantan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko serta mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat pembukaan Rumah Sakit Toto Tentrem di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pramono Anung meminta pihak rumah sakit untuk berbagi ilmu teknologi pengobatan sel punca atau stem cell dengan Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Pengobatan teknologi stem cell diyakini mampu mengobati penyakit diabetes, penyakit jantung hingga stroke. Teknologi ini pun juga dapat meremajakan kulit. Saat ini pemerintah DKI Jakarta memiliki 31 rumah sakit dan berharap memiliki rumah sakit bertaraf internasional untuk melayani warga Jakarta. Sakit ini saya mendapatkan laporan bahwa ada 50 bed, kurang lebih ada 70 dokter ahlinya, dan ada ICU 5 bed intensif. Ini menunjukkan bahwa rumah sakit ini yang secara khusus mengembangkan stem cell dan turunannya, menurut saya adalah sesuatu yang luar biasa, dan pemerintah DKI Jakarta Sebuah ajang lari bertaraf internasional diikuti ribuan peserta di Pulau Dewata, Bali. Selain menghadirkan kompetisi olahraga, gelaran ini juga mendorong Bali sebagai destinasi sport tourism. Maybank Marathon 2026 resmi digelar di Kabupaten Gianyar, Bali. Penyelenggaraan ke-15 ini mengusung tema Pace Your Forward dengan diikuti 14.100 pelari dari 46 negara termasuk 11 pelari elit asal Kenya dan Ethiopia. Mereka bersaing dalam sejumlah kategori termasuk maraton, half marathon, 10K, wheelchair, hingga children sprint. Memiliki kredensial internasional, ajang ini tercatat sebagai lomba lari pertama di Indonesia yang meraih predikat Elite Label Road Race dari World Athletics sejak 2020, sekaligus tergabung dalam jajaran Indonesia Majors Marathon. Sekali lagi, ini bukan hanya sekedar maraton buat Maybank Indonesia, ini adalah maraton yang kita bungkus dengan tourism, dengan keberlanjutan, yang kita harapkan bisa memberikan dampak yang positif pada masyarakat, ya, pada pemerintah daerah, ya. Nah, jadi yang paling penting adalah bukan hanya maratonnya, tetapi apa yang ditinggalkan oleh maraton itu, dan ini menjadi penting. Pengalaman berlari menjadi salah satu perhatian utama penyelenggara dengan menyuguhkan pemandangan khas Bali dengan dilengkapi ragam aktivitas di Rest Village. Total hadiahnya yang kita bagikan hari ini itu mencapai 3 miliar rupiah. Tapi buat kami, Komisi Maybank Marathon, yang tantangan terbesar bukan terletak pada banyaknya peserta, teman-teman ya, tapi tentang bagaimana secara konsisten Maybank Marathon itu bisa menghadirkan pengalaman berlari yang spektakuler, yang aman, yang nyaman, yang menyenangkan buat kita semua. Lebih dari kompetisi lari, Maybank Marathon hadir untuk terus mendorong Bali sebagai destinasi sport tourism dunia hingga terus memutar roda perekonomian setempat. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur, Kusumaningrat, A-News melaporkan. Israel terus melancarkan serangan ke Gaza. Ya, kali ini serangan teroris Israel menghantam kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan mematikan menghantam kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan Israel ini menewaskan 1 orang dan melukai sejumlah warga Gaza. Tim pertahanan sipil berjuang memadamkan api di lokasi, sementara warga memeriksa puing-puing kamp pengungsi. Saksi mata Nasser Hasan mengklaim Israel menargetkan individu di dekat kamp pengungsi. الصبح تم استهداف أحد الأشخاص بجانب المخيم كان عابر سبيل شمال والله ما نحن عارفين بعد بساعة اجى أحد الأشخاص اتصلوا عليه قالوا له اخلوا كل المكان قبل ساعة كما ترى وتشاهد تم قصف المكان المستهدف وتم تدمير المخيم بالكامل. هذا المخيم يعود لعائلة واحدة تقريبا حوالي 100 نفر وشيء وهم كلهم متشتتين ومرميين في الشوارع ولا حول ولا قوة إلا بالله. Serangan ini bukan pertama kalinya terjadi meski gencatan senjata telah tercapai.
Namun Israel masih terus menyerang Gaza. Warga Gaza pun sudah terbiasa hadapi teror Israel. Bahkan mereka mengaku hatinya sudah mati. هنا في البراكس العشرين براكس حذروا المنطقة أول ضربة ضربوها صار في شهيد يعني طبعا بس عفناهم 100% وبعد هيك حذروا المكان وزي ما أنت شايف يعني حذروا المكان وطلعوا الناس عادي يعني عادي قلوبنا ماتت قلوبنا احنا بالنسبة احنا عايشين بلا إحساس وبلا روح يعني كل يوم بنواجه الأشياء هذه يعني وين ما كان حنواجه الأشياء هذه احنا بالنسبة لنا خلصنا. Media Palestina melaporkan bahwa serangan Israel di Azawaida dan Camp Nusairat di dekatnya menewaskan seorang anak dan melukai 7 lainnya. Enam warga Palestina termasuk seorang anak tewas dan 14 lainnya luka-luka akibat serangan udara teroris Israel. Serangan ini menghancurkan area pelabuhan nelayan di sebelah barat kota Gaza. 6 warga Palestina termasuk seorang anak tewas dalam serangan udara Israel yang menargetkan pelabuhan nelayan di sebelah barat kota Gaza. Mengutip sumber lokal, pasukan Israel menargetkan sebuah kafe di dalam pelabuhan di saat warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak tengah berada di sekitar lokasi untuk berteduh menghindari panas. بس من حر الصيف حر الخيام، انت عارفين كيف الخيام نار جهنم الخيام، الناس اللي عايشين في البيوت مش حاملين الشوب والحر الشمس، فما لك اللي في الخيام جايين اللي عايشين في الميناء عايشين واقفين هنا على شط بحر غزة وقاعدين على البطون الموجود فجأة صارت الضربة واحنا قاعدين لقينا النساء على الأرض يعني كانوا قاعدين حرام يعني كانوا قاعدين ثلاث ستات كبار وبنتين صبايا وشابين معهم ولاد صغار فجأة لقينا كل الكراسي مرمين على الارض واغلبهم النصف العلوي منهم رايح يعني مش عارف ايش اللي نزل عليهم. Sementara itu militer Israel mengatakan bahwa mereka telah menargetkan pertemuan para pemimpin dari unit elit termasuk seorang komandan kompi, 3 komandan peleton dan beberapa anggota lainnya di lokasi tersebut. Sebagai tanggapan, Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan Israel tersebut adalah tindakan yang disengaja dan berdarah. Hamas juga menambahkan aksi Israel ini merusak kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Pemirsa, pemakaman remaja Palestina dihadiri ratusan warga Hebron tepi barat. Korban diketahui ditembak pemukim ilegal Israel yang menyerbu rumah keluarganya. Ratusan warga Palestina berkumpul di Sair Hebron tepi barat untuk memakamkan Karim Sanat Raja Saldeh, seorang remaja 17 tahun yang syahid ditembak pemukim ilegal Israel. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan Salaldeh ditembak di dada selama penyerbuan pemukim ilegal Israel di daerah Hamro Sair. Ayah Salaldeh mengatakan sekelompok pemukim ilegal Israel mendekati rumah keluarga mereka dan putranya ditembak saat mencoba mengusir mereka. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, seorang warga Palestina lainnya juga terluka dalam insiden tersebut. Insiden ini terjadi di tengah gelombang kekerasan oleh pemukim di seluruh tepi barat yang diduduki penjajah Israel. Menurut Human Rights Watch, sejak Januari 2023, penjajah Israel telah mengusir 107 komunitas Palestina yang terdiri dari sekitar 5.900 orang. Peringatan Hari Industri Pertahanan Nasional, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Ali Abdullahi mengunjungi fasilitas produksi rudal bawah tanah. Rekaman yang dirilis oleh televisi pemerintah Iran, Abdullahi menerima pengarahan dari pelaksana tugas Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Sayyid Majid Ibn al-Reza. Arahan diberikan di fasilitas produksi rudal bawah tanah yang tetap beraktivitas meski di bawah ancaman serangan Amerika Serikat. Dalam kunjungannya, staf Angkatan Bersenjata Iran juga memuji kemampuan produksi senjata yang diklaim kualitasnya terus meningkat.
Jumlah senjata pun terus ditambah untuk menghadapi perang dengan Israel dan Amerika Serikat yang terus berlarut. الهی با همت کارکنان و مدیران عالی وزارتخانه توانسته خیلی بهتر از گذشته تجهیزاتی تولید کنه که هم قابلیت‌های بهتری دارن و از کیفیت بالایی برخوردارن، هم به لحاظ کمیت هم بسیار بیشتر از گذشته تونستن این رو. Pemirsa, jajaran petinggi militer Iran menggelar rapat besar. Dalam pertemuan ini, Iran menuduh lembaga internasional dan organisasi HAM telah gagal dalam konflik. Selain dihadiri oleh petinggi militer Iran, pertemuan juga dihadiri oleh sejumlah atas militer asing. Dalam pertemuan yang digelar di Teheran, Brigadir Jenderal Sayyid Majid Ibn al-Reza bersumpah untuk memberikan biaya dengan nilai fantastis kepada setiap agresor. Iran pun tak gentar hadapi ancaman lawan-lawannya. Iran optimis mampu menangkal semua serangan yang akan dilancarkan ke negaranya. Iran juga menuduh lembaga-lembaga internasional dan organisasi hak asasi manusia dunia telah gagal selama konflik lantaran pelanggaran hukum internasional terus terjadi baik di Iran, Lebanon dan juga Gaza. این که بازدارندگی مؤثر نه از طریق تهاجم بلکه از طریق ایجاد هزینه‌های غیرقابل تحمل برای متجاوز و تضمین پاسخ قاطع و عدم تکرار آن بنا شده است و ما این مفهوم را در این جنگ به کار گرفتیم. دو جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی و زیر پا گذاشتن تمامیت قواعد و اصول اخلاقی انسانی و حقوق بشردوستانه حکایت از فروپاشی و ناکارآمدی نهادها و سازمانهای بین‌المللی دارد. این اتفاقات به وضوح بی‌خاصیتی و ناکارآمدی نهادها و سازمانهای بین‌المللی و حقوق بشر را برجسته نمود. بی تردید چنین وضعیتی زنگ خطر جدی برای Amerika Serikat siapkan sanksi ekonomi bagi Iran. Sanksi ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Perang antara Amerika Serikat dengan Iran memasuki babak baru. Setelah sebelumnya saling serang, kini kedua negara bersiap perang ekonomi. Amerika Serikat akan menyiapkan sanksi ekonomi baru terhadap Iran. Rencananya, sanksi baru akan diumumkan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, hari ini. AS menyebut langkah ini sebagai bagian dari isolasi ekonomi terkoordinasi terbesar dalam sejarah dunia. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga sempat menyebut sanksi akan dijatuhkan sampai Iran mau menghentikan proyek nuklirnya. Trump juga mendesak sekutu Amerika Serikat dan negara lain untuk menghentikan hubungan bisnis dengan Iran. Sebelumnya, AS dan Iran menandatangani memorandum kesepahaman Islamabad pada 18 Juni. Perjanjian ini sempat mengakhiri operasi militer dan membuka jendela waktu 60 hari untuk negosiasi penyelesaian akhir. Batas waktu tersebut telah berakhir tanpa kesepakatan akhir. Kini, kedua negara saling klaim Selat Hormuz dan mengancam akan kembali saling serang. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menanggapi santai ancaman sanksi ekonomi Amerika Serikat. Araghchi tekankan Iran sudah biasa hadapi isolasi ekonomi. تکراریه از تحریم‌های فلج کننده که زمان اوباما مطرح شد تا فشار حد اکثری که دور اول خدای ترامپ مطرح شد تا الان تحریم‌های خرد کننده، اینا همه با عناوین مختلف مطرح میشه. همون قلدری همیشگی هست که ما در سیاست‌های آمریکا دیدیم. به تعبیر یه فیلم تکراری هی دوباره پخش میکنن. ما کاملا از حفظیم و میدونیم که چگونه باید با این مقابله کرد و برخورد کرد. این که از عملیات نظامی و این که میزنیم چنان میکنیم فلان میکنیم ها رسیدن دوباره به این که همون طرح‌های قدیمی رو بیارن. Pemirsa, Uni Emirat Arab pasang sangkar raksasa di sekeliling tangki minyak. Sangkar dipasang untuk melindungi dari serangan drone. Uni Emirat Arab memperkuat perlindungan infrastruktur energi mereka. Tangki penyimpanan minyak dan bahan bakar dilindungi struktur baja besar berbentuk sangkar.
Sangkar ini dipasang di atas dan sekeliling tangki minyak termasuk di dekat Bandara Internasional Dubai. Langkah ini diambil sebagai pertahanan dari serangan drone kamikaze. Pembangunan pelindung ini sudah dimulai sejak Mei 2026 lalu. Pemirsa, pasca teroris Israel serang pangkalan udara Abu al-Duhur Idlib, Suriah, Turki kerahkan ratusan kendaraan lapis baja dan puluhan tank baja. Pemirsa, Zionis Israel mendapat tanda bahaya baru dari meningkatnya aktivitas militer Turki di Suriah. Turki mulai mengerahkan 250 kendaraan lapis baja dan 20 tank Suriah ke Suriah Selatan. Pengerahan tersebut menjadi sorotan karena berlangsung setelah Israel melancarkan serangan udara ke Suriah. Ketegangan antara Turki dan Israel meningkat setelah jet tempur Israel melancarkan 8 serangan udara ke pangkalan udara Abu al-Duhur di Idlib di Suriah, Turki, pemirsa. Memperkuat posisinya dengan memindahkan pasokan logistik dan senjata berat ke Suriah. Ketegangan antara Turki dan Israel meningkat setelah jet tempur Israel melancarkan 8 serangan udara ke pangkalan udara Abu al-Duhur Idlib, Suriah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tidak akan mentolerir kehadiran militer Turki yang memperluas ke arah selatan Suriah. אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. Atas serangan Israel, Turki dikabarkan memperkuat posisinya dengan memindahkan pasokan logistik dan senjata berat ke Suriah. Selain itu, Turki mengecam keras serangan Israel dan menegaskan komitmennya mendukung Suriah. Amerika Serikat menyatakan keprihatinannya atas eskalasi ini dan mendorong komunikasi antara pihak-pihak terkait untuk mencegah pecahnya perang. Pemirsa, sebuah kapal tunda terbalik dan tenggelam di perairan Filipina usai diterjang ombak. Sejumlah awak kapal pun melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Pemirsa, para awak kapal melompat menyelamatkan diri saat kapal tunda terbalik dan tenggelam diterjang ombak di lepas pantai Botolan, Provinsi Zambales, Filipina. 10 ABK loncat ke laut beberapa saat sebelum kapal terbalik dan tenggelam. Ke-10 orang ABK yang meloncat berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat yang tiba di lokasi usai menerima laporan. Pemirsa, lebih dari 22.000 hektar hutan di Tolima bagian tengah barat Kolombia terbakar. Teknologi dan militer gabungan digabungkan usai keadaan darurat membesar. Helikopter UH-60 dan pesawat tanpa awak terlihat bergerak berjibaku memadamkan api. Identifikasi titik api aktif dan titik panas dilakukan dengan menggunakan sistem elektrooptik. Kebakaran tersebut juga menyebabkan kerusakan pada rumah, tanaman, dan hewan ternak di sejumlah kota. Banyak keluarga yang terkena dampak dan mengalami kerugian ekonomi akibat dampak pada lahan produktif dan padang pengembalaan. Polisi berhasil menangkap 1 pelaku pencurian kendaraan bermotor di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari korban bahwa kendaraannya dibawa kabur oleh pelaku. Jadi lu berdua? Sendiri. Tim Opsnal Reskrim Polsek Jatiuhung menyergap kendaraan pikap yang diketahui membawa 1 unit sepeda motor hasil curian di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten.
Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan petugas Polsek Jatiuwung berdasarkan pelacakan signal GPS kendaraan. Seorang pelaku yang berperan sebagai pengirim ditangkap. Dan hasil pemeriksaan motor hasil curian akan dikirim ke Lampung. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mengungkap keterlibatan pelaku dalam sejumlah aksi pencurian kendaraan bermotor lainnya. Pelaku beserta barang bukti berada di Polsek Jatiuwung untuk menjalankan proses hukum lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Setelah korban meninggal dunia akibat gempa Nagekeo terus bertambah menjadi 15 orang. Pemda menyiapkan evakuasi warga yang mengungsi di gunung. Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gratianus Mugasada, menyampaikan bahwa data jumlah korban meninggal dunia hingga saat ini masih terus bertambah. Hingga Senin malam kemarin, pemirsa, korban meninggal dunia dilaporkan berjumlah 15 orang. Jumlah pengungsi saat ini di Kabupaten Nagekeo sebanyak 46.059 jiwa. Luka berat sebanyak 22 orang dan penderita luka ringan sebanyak 100 orang. Jadi masalah itu adalah camp mandirinya terlalu banyak, lebih dari 1.000 camp. Sementara camp terpusatnya itu hanya ada 3, satu di sini, kemudian satu di Airamo, satu di gereja. Nah, kita rencana perbanyak camp terpusat supaya seluruh yang ada di gunung itu kita mobilisasi turun ke sini sehingga memudahkan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi pengungsian di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, sudah bergabung bersama kami rekan Joni Nura di sana. Selamat pagi Joni, seperti apa kondisi di pengungsian saat ini? Silakan. Selamat pagi Yasmin, dapat saya sampaikan bahwa sekarang saya sedang berada di Kabupaten Nagekeo, di mana ada salah satu posko lapangan berdikari Nagekeo. Saat ini saya ingin menyampaikan bahwa pagi ini para pengungsi sudah bangun tidur dan sedang berduduk di depan tenda dan mereka sambil bercerita tentang bagaimana kondisi mereka yang berada di kamp pengungsian, Yasmin. Hingga saat ini para pengungsi yang berada di kamp pengungsian ini sendiri, ibu hamil, lansia, dan bayi dan balita belum mendapatkan bantuan alas tidur, terutama bagi ibu hamil. Dia terpaksa harus tidur di atas tanah beralaskan tikar, Yasmi. Hingga saat ini korban yang meninggal di Kabupaten Nagekeo sendiri berjumlah 15 orang. 49.000 warga mengungsi dan kebanyakan warga mengungsi secara mandiri dan tinggal di atas bukit-bukit, Yasmi. Ya, Joni, apakah di sana banyak korban yang masih bersekolah dan seperti apa kehidupan sehari-harinya saat ini? Ya, benar sekali Yasmi, di sini masih terdapat banyak anak-anak, namun pemerintah NTT sendiri sudah menginstruksikan bahwa anak-anak diliburkan sekolahnya hingga dengan tanggal 29 Agustus. Anak-anak diberikan waktu untuk belajar secara daring di rumah. Namun anak-anak yang berada di kamp pengungsian sendiri pun banyak yang trauma, sehingga mereka belum berani kembali ke rumah mereka dan terus meminta pendampingan dari psikolog yang ada di NTT sendiri, Yasmi. Joni, seperti apa bentuk trauma healing yang diberikan kepada anak-anak di sana, mengingat tadi masih banyak anak-anak yang seharusnya sekolah tapi terdampak dengan adanya gempa ini tidak bisa sekolah dan juga diliburkan. Seperti apa? Ya, Yasmin, hingga saat ini bahwa yang baru melakukan trauma healing kepada para anak korban gempa bumi yang berada di Nagekeo sendiri itu adalah dari Polda NTT sendiri. Namun kegiatan ini belum inisiatif yang dilakukan secara rutin karena mengingat bahwa waktu dan lokasi yang posko pengungsian yang cukup banyak, melebihi dari 5, sehingga membuat aparat TNI Polda sendiri terpaksa harus membagi waktu untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak dan lansia yang membutuhkan bimbingan dari Polda NTT sendiri, Yasmin. Baik, terima kasih banyak rekan Joni Nura melaporkan langsung dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, gempa susulan masih terus mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Hingga hari ke-8 pasca gempa utama, aktivitas kegempaan masih terus dipantau dan warga diminta tetap waspada.
Jadi atas dasar informasi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, per hari ini, tepatnya tadi pagi, pukul 5 pagi dilakukan pelaporan gempa Flores yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Kemudian gempa yang susulan yang terbesar ada 6,2 magnitudo, kemudian yang terkecil 1,1, yang sama dengan atau lebih besar dari 5 magnitudo ada 33 kali, dan gempa susulan ya tentu saja yang 30. Pemirsa, hingga Senin sore kemarin 24 Agustus 2026, BNPB mencatat korban meninggal dunia mencapai 100 orang. Angka ini meningkat setelah sejumlah korban luka berat yang dirawat intensif tak berhasil selamat. Dan pemirsa, berikut data BNPB hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat kemarin. Korban tewas tercatat 100 orang. Korban luka ada 1.603 orang, di mana pengungsi mencapai 180.327 orang. Ya, pemirsa, sejumlah pihak menyalurkan bantuan bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Bantuan juga datang dari organisasi Islam Wahda Islamiyah berupa bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para korban. Ya, pemirsa, selain menetapkan kembali Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin sebagai Ketua DPP periode 2026 hingga 2031 dalam Muktamar kelima Wahda Islamiyah yang digelar di Jakarta, juga menggalang bantuan senilai 160 juta rupiah untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut berasal dari zakat dan disalurkan dalam bentuk bahan pokok untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana. Wahda Islamiyah juga telah mendirikan dapur umum untuk membantu menyediakan makanan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban para korban yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan sanak saudara. Di setiap musibah, apakah itu bencana alam, kebakaran, longsor, dan lain sebagainya, itu selalu ada bantuan yang disalurkan melalui lembaga resminya, yaitu Wahda Inspirasi Zakat. Dan Wahda Inspirasi Zakat sudah menyalurkan bantuan di NTB. Itu sudah mendapat bantuan dari Wahda Inspirasi Zakat. Jadi Wahda Inspirasi Zakat ini adalah lembaga amil zakat resmi yang mendapat surat keputusan dari